Nama saya Margareta Aquila Kawalo. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado tahun 2019 dengan NIM 1905-1030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum laut. Hukum laut pada umumnya adalah hukum yang mengatur tentang daerah-daerah laut internasional yang mana diatur dalam perjanjian internasional yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. United Nations Convention on the Law of the Sea, juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia, serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Dan konvensi disimpulkan pada tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. United Nations Convention on the Law of the Sea diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara termasuk Uni Eropa telah bergabung dalam konvensi. Yang pertama, laut teritorial dan zona tambahan. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, kedaulatan dari negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan dalam pedalamannya atau perairan kepulauannya ke kawasan laut yang disebut laut teritorial. Kedaulatan ini menyambung ke ruang udara di atas laut teritorial, demikian pula ke dasar lautan dan tanah di bawahnya, serta negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut teritorial dengan memperhatikan ketentuan konvensi ini dan aturan-aturan lain dari hukum laut internasional. Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mili. Laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut sungai, teluk, instalasi, pelabuhan, penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan serta lintas damai. Zona tambahan menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut boleh melaksanakan pengawasan yang diperlakukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 mili laut. Yang kedua, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Rezim lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tak mempengaruhi status hukum perairannya atau pelaksanaan kedaulatan dan yurisdiksi oleh negara berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Negara-negara selat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konvensi dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai lintas laut transit melalui selat tersebut yang bertalian dengan yang pertama, keselamatan pelayaran dan pengendalian pencemaran, kedua, pencegah pengurangan dan pengendalian pencemaran, dan yang ketiga, mencegah penangkapan ikan termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka, memuat atau membongkar komoditi, mata uang atau orang-orang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Ketiga, zona ekonomi eksklusif merupakan suatu wilayah di luar atau berdampingan dengan laut teritorial yang tidak melebihi jarak 200 mili laut. Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Di mana angka yang dikemukakan ini tidak menimbulkan kesukaran yang dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekitar lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima seperti kenyataannya sekarang ini.
Sebenarnya lebar zona ekonomi tersebut 200 mil sampai 12 mil sama dengan 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua zona laut tersebut berbeda, yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Adapun prinsip dari zona ekonomi eksklusif yaitu bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Terhadap zona ekonomi eksklusif, Pasal 56 konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Yang keempat, landas kontinen. Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayahnya, daratannya, hingga pinggiran laut tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut berdasarkan hukum laut 1982 pasal 76 KHL 1982. Yang kelima, laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan. Juga membahas tentang hak pelayaran, imunitas yurisdiksional, dan kasus-kasus tabrakan atau kecelakaan-kecelakaan pelayaran lainnya. Yang keenam, aturan pulau. Sebuah pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air yang ada di atas permukaan air pada air pasang. Laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang ditetapkan bagi pulau-pulau caranya sama dengan ketentuan-ketentuan konvensi mengenai hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan wilayah daratan lainnya. Akan tetapi, batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Yang ketujuh, laut tertutup dan setengah tertutup, yaitu suatu teluk, lembah laut, atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya, atau samudra oleh suatu alur sempit, atau yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua negara atau lebih. Negara-negara yang berbatasan dengan suatu laut demikian harus bekerja sama berdasarkan konvensi. Kedelapan, aturan akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit, yaitu aturan yang memberikan kebebasan transit kepada negara yang tak berpantai yang ditetapkan dengan perjanjian. Rejim ini berkaitan dengan hak-hak negara tersebut untuk ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam zona ekonomi eksklusif dan kawasan dasar laut internasional. Sesuai ketentuan-ketentuan dalam konvensi, pelaksanaan hak akses negara tidak berpantai serta kebebasan transit melalui wilayah negara transit dan zona ekonomi eksklusif perlu diatur dengan perjanjian bilateral, subregional, dan regional. Yang kesembilan, kawasan dasar laut internasional, yaitu peraturan-peraturan mengenai penambangan sumber daya alam di dasar laut. Kesepuluh, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, memuat peraturan-peraturan pelestarian lingkungan laut dan pencegahan pencemaran laut. Ke-11, riset alamiah, pengembangan dan alih teknologi kelautan, penyelesaian sengketa dan ketentuan penutup, yaitu bagian yang mengatur mengenai riset kelautan bagi tujuan damai, memajukan teknologi kelautan, penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional, dan prinsip itikat baik negara penandatangan konvensi. Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dikenal 8 zona pengaturan yang berlaku di laut, yaitu
perairan pedalaman atau internal waters, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional. Negara kepulauan negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain, dan kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna. Sebaliknya, Indonesia menolak secara tegas klaim historis Tiongkok atas zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia ada 3 poin penting. Pertama, klaim historis Tiongkok atau Cina bahwa sejak dulu nelayan Cina sudah lama beraktivitas di perairan tersebut bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak pernah diakui United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Argumen ini telah dibahas dengan dimentahkan melalui putusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah relevant waters yang diklaim Tiongkok karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Kedua, Indonesia mendesak Tiongkok untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Ketiga, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan Tiongkok sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apapun tentang delimitasi batas maritim. Demikian presentasi dari saya tentang hukum laut. Sekian dan terima kasih.